Sudah. Oke, sudah ya. Untuk yang kelompok yang tidak presentasi, silahkan siapkan lembar penilaiannya. Harap menyimak dari kelompok yang presentasi. Kepada kelompok 9 dipersilahkan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan studi kasus tentang The Attackers Playbook, Reconnaissance, dan Social Engineering. Di sini ada Cahya Dwi Rahmawati dengan NIM 2205097447. Kemudian ada saya Vicky Wahyuniada dengan NIM 2205097408. Dan ada Muhammad Abdul Rosid dengan NIM 220509740053. Berikut adalah penyelesaian studi kasus tentang The Attackers Playbook berdasarkan kisi-kisi yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu analisis dan penyelesaian studi kasusnya. Sebagai ethical hacker, tugasnya adalah menguji keamanan sebuah perusahaan dengan batasan yang ketat. Tidak boleh menyentuh server mereka sama sekali. Ini berarti harus beroperasi sepenuhnya di luar jaringan mereka, mengandalkan pengintaian pasif atau passive reconnaissance. Yang kita jelaskan ini akan berfokus saja pada tahap awal cyber kill chain, yaitu pengintaian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam membangun profil serangan yang kuat, terutama untuk serangan rekayasa sosial. Divisi yang pertama ada tahapan serangan atau cyber kill chain. Dalam skenario ini, fokus terbatas pada fase pertama dari cyber kill chain, sebuah model yang menjelaskan tahapan-tahapan yang biasanya dilalui oleh penyerang cyber. Untuk tahapan serangan sendiri ada 7. Yang pertama, reconnaissance pengintaian. Yang kedua, weaponization. Yang ketiga ada delivery. Keempat, exploitation. Ada installation, command and control atau CNC. Dan yang terakhir ada action on objective. Tapi untuk kali ini kita berfokus pada yang poin pertama, yaitu reconnaissance atau pengintaian, yaitu mengumpulkan informasi tentang target. Kemudian untuk kisi-kisi kedua dilanjutkan oleh rekan saya Cahya. Ya, untuk kisi-kisi yang kedua yaitu untuk mengumpulkan informasi dari footprinting dan reconnaissance tanpa menyentuh server bisa mengumpulkan 3 jenis informasi utama dari sumber publik atau OASIS untuk membangun informasi. Yang pertama dari informasi perusahaan, dengan kisi yang pertama ada identitas dan keberadaan fisik, yaitu cari nama lengkap perusahaan, lokasi kantor pusat, dan cabang-cabangnya. Yang kedua ada struktur organisasi, menggunakan Linked untuk memetakan hierarki perusahaan, mengidentifikasi direktur, manajemen, dan manajer, dan departemen kunci seperti IT, keuangan, dan HR. Untuk teknologinya, menggunakan pekerja atau profil teknisi di LinkedIn untuk forum publik untuk mengetahui teknologi, sistem operasi, dan perangkat lunak yang mereka gunakan. Informasi yang kedua yaitu informasi dari karyawan. Yang dicari yaitu nama dan jabatan atau kumpulan-kumpulan nama karyawan penting, terutama yang ada di level eksekutif, CEO atau CFO, atau departemen teknis dan keuangan. Yang kedua yaitu informasi kontak, cari alamat email atau nomor telepon yang dipublikasikan. Pola alamat email misalnya nama belakang @perusahaan.com dapat ditebak dari salah satu atau 2 sampel.
hubungan dan jaringannya, yaitu analisis koneksi karyawan di media sosial untuk memahami hubungan internet mereka yang berguna untuk serangan yang meniru rekan kerja. Untuk informasi yang ketiga yaitu informasi teknis publik. Yang dicari yaitu nama domain dan subdomain, menggunakan kuis untuk mendapatkan informasi pendaftaran domain utama dan NS lookup untuk mengidentifikasi server, nama DNS, dan subdomain. Terus untuk peralatan terexpose-nya yaitu gunakan Sondan untuk mencari perangkat perusahaan yang terhubung ke internet seperti webcam, printer, atau server yang salah konfigurasi. Untuk file dan dokumentasi sensitifnya, melakukan Google Logging atau Google Logging dengan query khusus seperti setperusahaan.com atau file tipe PDF konfidensial untuk mencari dokumen internal yang tidak sengaja terekspos. Untuk sisi yang tiga yaitu social engineering untuk membangun vektor serangan. Untuk informasi semuanya ini dikumpulkan di atas adalah bahan mentah untuk dirancang serangan rekayasa sosial. Untuk skemanya yaitu serangan berbasis rekayasa sosial. Yang pertama dari spring phishing, yaitu kirim email penipu yang sangat personal dan meyakinkan. Contohnya yaitu menggunakan nama manajer HR untuk mengirim email berisi permintaan agar karyawan mengeklik tautan untuk memperbarui data pribadi mereka. Yang kedua ada pretexting, menciptakan skenario palsu untuk mendapatkan informasi. Misalnya setelah menggunakan nama manajemen IT, Anda bisa menelpon karyawan lain dengan dalil Departemen IT sedang melakukan verifikasi data dan meminta mereka untuk memberikan kredensial. Untuk yang ketiga, typing, yaitu meninggalkan umpan balik yang menarik perhatian. Bisa mendapatkan nama dan jabatan seorang eksekutif dari media sosial yang mengirimkan USB drive yang dibeli dengan nama proyek penting yang sedang dikerjakan. Jika eksekutif tersebut memasukkan USB itu ke komputernya, malware bisa terinstall. Untuk selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu penggunaan alat pengintaian pasif. Sebagai seorang ethical hacker yang tidak menyentuh server dapat menggunakan beberapa alat pengintaian pasif untuk mengumpulkan informasi dari sumber publik. Pengintaian pasif berarti pengumpulan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan sistem atau jaringan target, sehingga aktivitas tidak terdeteksi oleh sistem keamanan mereka. Berikut adalah alat-alat yang dapat digunakan. Pertama yaitu voice, alat yang digunakan untuk mencari informasi registrasi domain, bisa mendapatkan data seperti nama pemilik domain, alamat email kontak, dan tanggal pendaftaran. Informasi ini dapat membantu mengidentifikasi individu atau departemen yang bertanggung jawab atas domain, yang bisa menjadi target potensial untuk serangan rekayasa sosial. Yang kedua yaitu NS lookup. Alat ini digunakan untuk menanyakan server DNS dan mendapatkan informasi terkait domain, bisa menemukan alamat IP dari server web dan server email, serta nama subdomain yang terkait dengan perusahaan. Ini memberikan gambaran tentang infrastruktur jaringan yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah Google hacking atau dorking. Ini adalah teknik pencarian lanjutan di Google yang menggunakan operator khusus untuk menemukan informasi sensitif yang terekspos secara tidak sengaja di internet. Dengan Google dorking, kita dapat menemukan file yang diindeks secara publik, dokumen rahasia, atau bahkan halaman login yang seharusnya tidak dapat diakses publik. Contoh operator file tab PDF site perusahaan.com untuk mencari file PDF di situs perusahaan, atau URL login.php untuk mencari halaman login. Terus yang terakhir yaitu Shodan. Shodan adalah mesin pencari untuk perangkat yang terhubung ke internet. Berbeda dengan Google yang mengindeks halaman web, Shodan mengindeks perangkat seperti server, router, dan kamera keamanan.
Dengan SODAM dapat menemukan perangkat yang terekspos, mengetahui versi perangkat lunak atau firmware yang digunakan, dan mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat dieksploitasi. Nah, melalui pendekatan ini bisa membuktikan bahwa meskipun sistem tidak disentuh, faktor manusia tetap menjadi titik terlemah dalam keamanan cyber. Informasi yang terkumpul dari sumber publik sudah lebih dari cukup untuk membangun serangan yang sangat persuasif dan efektif. Sekian dari kelompok 9 tentang Attackers Playbook. Sekian dari kelompok 9 tentang studi kasus The Attackers Playbook Reconnaissance dan Social Engineering. Jika ada pertanyaan, kita membuka 1 atau 2 pertanyaan. Bisa ditulis di grup atau langsung raise hand. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 9 atas presentasinya. Kita buka pertanyaan dan mungkin pendapat atau saran terhadap kelompok 9. Oh ya, oke, Nelani, boleh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya Nelani Safatia Sativa dengan NIM 22050974003. Saya izin bertanya terkait dengan penyelesaian studi kasus. Yang pertama itu, apa potensi serangan yang bisa terjadi jika kredensial VPN dari username dan password seorang karyawan itu bocor? Meskipun perusahaan itu sudah menggunakan enkripsi yang kuat. Nah, bagaimana langkah pertama untuk mitigasinya? Udah, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Nela. Untuk kelompok 9, di-keep apa langsung dijawab? Mungkin bisa ditampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya atau ingin berdiskusi yang lagi. Oke, baik. Oke, mungkin sambil nunggu jawaban ya. Di sini aku ngasih pendapat atau saran ya. Dari studi kasusnya itu kan informasi apa saja yang bisa Anda kumpulkan dari sumber-sumber publik atau internet untuk membangun profil serangan. Nah, ini ketika kita melakukan information gathering yang menggunakan tools yang ada di internet, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi terkait metadata. Metadata itu terkait apanya? Dari email pembuat websitenya siapa, kemudian port yang terbuka apa saja, dan Windows-nya menggunakan Windows versi berapa. Kemudian dalam membangun website tersebut menggunakan Java versi berapa. Nah, karena versi-versi tersebut menentukan jenis celah dan tools yang akan digunakan oleh si hacker. Nah, untuk yang social engineering ini itu biasanya memanfaatkan human error. Biasanya berupa phishing. Itu ya kalian tahu sendirilah. Itu ada kasus waktu zaman dulu itu namanya kasus love letter atau surat cinta. Jadi ada seorang ngirim surat cinta gitu ke email. Nah, itu kan otomatis kan bagi orang yang nggak tahu pasti ngebuka email tersebut. Nah, ketika buka email tersebut, nah informasi yang ada di komputer itu masuk ke laptopnya si hacker. Jadi data kalian itu bisa diambil. Nah, terkait kasus sniffing atau penyadapan jaringan, itu kan biasanya ketika kalian mengakses sebuah website itu kan diminta password sama email. Nah, ketika ada orang yang lagi sniffing, entah itu pakai WhatsApp atau apa, nah itu di WhatsApp-nya itu bakal kedetek traffic ketika kalian misalnya login ke Facebook.
kalian diminta email dan password. Nah, di websitenya itu kedetek email yang kalian ketik dan password yang kalian ketik itu apa. Dan itu bisa benar-benar login masuk ke Facebooknya. Nah, jadi kalian kalau menggunakan jaringan WiFi publik itu jangan asal login. Bisa jadi ada yang lagi sniffing. Mungkin Wajah, apakah dari kelompok 9 sudah bisa menjawab pertanyaan Nela? Mungkin jawaban dari Mas Iqbal juga sudah lengkap. Ini ada tambahan sedikit untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nila tadi. Untuk kebocoran data di kelas mungkin tidak. Maaf Mbak, suaranya kecil, bisa agak keras. Penyengat. Yang kedua ada pencurian data dan spionage, terus penyebaran malware, terus serangan pivot, lalu pelanggaran kepatuhan regulasi. Untuk mungkin langkah mitigasinya, untuk mencegah atau mitigasi risiko dari kredensial VPN yang bocor, perusahaan bisa melakukan autentikasi multifaktor juga, bisa juga melakukan prinsip akses minimal. Jadi setiap karyawan hanya memiliki akses ke sumber daya yang benar-benar mereka butuhkan saja. Kemudian bisa menggunakan pemantauan aktivitas jaringan, menggunakan sistem SIEM atau Security Information dan Event Management. Kemudian bisa. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya. Tadi udah benar ya. Menggunakan MFA atau multifaktor autentikasi. Jadi setelah memasukkan username sama password itu diminta kode autentikasi. Nah, itu bisa. Kemudian bisa mengganti passwordnya secara berkala, yaitu jadi masuk benar. Nah, kita buka lagi buat pertanyaan, mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan. Di judul temanya itu kan ada The Attackers Playbook. Nah, playbook ini apa sih? Playbook tuh gampangannya itu buku pedoman ya. Jadi kalian tahu lah buku pedoman pada umumnya, yaitu kayak panduan cara memberikan detail terkait tindakan operasional apapun. Jadi di dalam buku pedoman itu dia menyediakan daftar langkah-langkah apa yang harus dilakukan saat merespons sebuah insiden. Nah, isi dari buku pedomannya itu apa aja? Itu biasanya ada langkah-langkah umum terkait persiapan, apa yang harus disiapkan, kemudian deteksi, kemudian ada analisis, kemudian ada penahanan, bagaimana virus itu tidak menyebar, kemudian ada pemberantasan atau cara mengatasi insidennya, kemudian yang terakhir itu ada pemulihan pasca insiden. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang ada pada buku pedoman. Ini udah gak ada yang mau nanya atau nambahin.
Sebenarnya mohon izin, apabila udah bertanya, apakah diperbolehkan bertanya kembali? Kita mendahulukan yang belum, Nel. Mungkin yang lain dulu, kalau nggak ada ntar ke kamu, Nel. Oke, Kayaknya nggak ada, boleh Nel, satu pertanyaan dari kamu, Nel. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, singkat sih sebenarnya. Jadi, saya izin bertanya mengenai WFH. Ketika perusahaan itu mulai keluar masuk di dalam akses internet publik via VPN. Nah, bagaimana sih cara dari sebuah perusahaan itu memastikan bahwa bandwidth dari VPN itu cukup tanpa mengorbankan dari keamanan yang ada? Itu sih. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 9? Oke, mungkin sambil nunggu ya, aku mau berpendapat terkait pertanyaan Nela. Sebenarnya di kasus kelompok 9 ini nggak ada bahas buat VPN, tapi gak apa-apa lah. Jadi untuk bandwidth-nya itu bagaimana? Itu tergantung dari si penyedia internetnya atau ISP-nya. Jadi kan kerja VPN itu dia melakukan koneksi secara publik, kemudian kayak bikin sebuah terowongan di mana sebelum mengakses ke WiFi kantor dia akan dienkripsi sehingga IP yang tadinya itu jadi yang publik itu menjadi IP privat. Nah, yang mengatur banyaknya siapa yang bisa mengakses atau bandwidth-nya itu kan tergantung dari perusahaannya, tergantung dari ISP-nya juga, mau bisa berapa karyawan yang dapat mengakses ke jaringan internal dari sebuah perusahaan. Oh ya, ini kelompok 9 masih ada di sini kan? Oke, karena ini pada diam-diam aja, aku rasa cukupan aja. Aku harap buat minggu depan itu kalian udah pada aktif ya lah. Minimal aktif lah, entah itu bertanya atau ngasih saran. Nah, untuk aku tahu kalian kayak gak semangat mungkin gak dijelasin. Kalian bisa cari-cari sendiri, belajar sendiri. Namanya juga manusia, namanya juga mahasiswa lah ya. Jadi kita gak bisa buat disuapin terus, dikasih materi terus. Jadi harus cari informasi sendiri, cari materi sendiri. Biar kita paham. Kalian juga kan bayar UKT. Masa oke deh. Masa cuman gak ada yang aktif gitu. Jadi aku harap minggu depan kalian ada yang aktif, entah itu dari pertanyaannya, pendapat atau sarannya. Aku cukupkan teman-teman, makasih semuanya atas waktunya, makasih yang presentasi, makasih yang udah bertanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.